Apa jadinya kalau ada TV yang melawan arus, menolak sinetron, infotainment, acara alay, dan acara gosip, tapi justru gagal? Net TV hadir sebagai revolusi TV Indonesia, menawarkan tayangan berkualitas di saat televisi masih didominasi oleh sinetron lebay dan acara gosip. Tapi kurang dari satu dekade, Net TV berubah dari harapan baru menjadi TV yang sulit bertahan, dan pada akhirnya dibeli oleh MD Entertainment. Apa yang sebenarnya terjadi, kenapa Net TV gagal, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kegagalan mereka? Mari kita bahas di kisah The Rise and Fall Net TV. Net TV diluncurkan pada 26 Mei 2013, menggantikan Spacetoon Indonesia. Pendiriannya digawangi oleh Wisnu Tama, mantan direktur Trans TV yang punya visi besar. Bikin TV yang berkualitas, sinematik, dan gak murahan. Net TV ingin mengubah standar kualitas televisi di Indonesia, menghadirkan tayangan yang bebas sinetron lebay dan drama murahan, tanpa infotainment gosip yang lebay dan juga kontroversi murahan. Lalu juga tayangan mereka diproduksi dengan kualitas yang standarnya setara dengan TV luar negeri. Program-program mereka juga unik dan beda dari TV lainnya, seperti Ini Talk Show, 86, The East, dan Sarah Sechan Show. Dari sisi visual dan kualitas produksi, Net TV jauh di atas televisi-televisi di Indonesia yang lainnya. Tapi dari awal ada satu masalah besar yang mereka abaikan, yaitu target pasar. Meskipun konsepnya bagus, tapi Net TV itu dari awal sudah menghadapi tantangan besar. Sejak berdiri selama beberapa tahun, Net TV tidak bisa mendongkrak rating mereka. Bahkan di tahun 2022, menurut kata data, tidak ada Net TV di dalam list 10 stasiun TV dengan penonton terbanyak. Ada 3 poin yang menyebabkan ini. Yang pertama, target pasar terlalu sempit. Net TV menyasar anak muda, milenial, dan urban middle class. Mereka berharap masyarakat Indonesia, terutama anak muda itu, sudah meninggalkan sinetron dan infotainment gosip, lalu beralih ke konten-konten yang lebih berkualitas dan juga edukatif. Tapi ini yang menjadi kesalahan mereka. Net TV berpikir bahwa masyarakat Indonesia itu sudah siap beralih ke konten seperti ini. Data menunjukkan bahwa mayoritas penonton TV di Indonesia masih suka hiburan ringan yang tidak perlu banyak mikir, seperti sinetron dan juga acara olahraga. Yang kedua, biaya produksi mahal dan iklan sedikit. Standar Net TV tinggi, sehingga produksi program lebih banyak dibanding TV lain. Tapi karena rating rendah, pengiklan lebih memilih pasang iklan di TV lain yang lebih mainstream. Yang ketiga, perubahan perilaku penonton. Saat Net TV muncul, YouTube dan Netflix sudah mulai naik di Indonesia. Anak muda yang disasar Net lebih suka nonton digital ketimbang TV konvensional. Akhirnya, tanpa rating yang tinggi dan pemasukan iklan yang signifikan, Net TV mulai kesulitan finansial. Selama beberapa tahun terakhir, Net TV itu terus merugi. Pada semester pertama tahun 2023, pendapatan mereka turun dari 124 miliar, padahal dalam periode yang sama, di tahun sebelumnya, mereka masih bisa meraup pendapatan 202,66 miliar. Di sisi lain, kerugian bersih membengkak dari 87,34 miliar menjadi 146,40 miliar. Dari kerugian ini memaksa Net TV untuk melakukan restrukturisasi dan juga melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan-karyawan mereka, lalu juga ada beberapa program yang dihentikan. Net TV mulai kehabisan dana untuk membuat program yang original. Akhirnya mereka mulai menayangkan acara lama, mengandalkan siaran ulang kartun, dan juga mengadopsi program yang lebih murah dan lebih ke mass market. Puncaknya di tahun 2024, Net TV akhirnya diakuisisi oleh MD Entertainment dan berubah menjadi MDTV Media Televisi. Dari TV yang mempunyai mimpi besar, kini menjadi bagian dari grup lain yang berorientasi kepada bisnis. Dari kegagalan Net TV ini, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, visi yang bagus harus selaras dengan produk market fit. Net TV itu punya visi yang besar dan juga sangat idealis. Tapi dalam bisnis, bagus aja nggak cukup, harus ada yang mau beli. Kalau pasar sukanya sinetron dan juga infotainment, tapi kamu jual sesuatu yang sangat premium, maka ujung-ujungnya ya nggak laku. Yang kedua, sustainability lebih penting dari sekedar inovasi. Net TV mau melawan arus, tapi mereka nggak mikirin revenue model jangka panjang. Biaya
produksi yang tinggi tapi tanpa pemasukan yang signifikan itu nggak sustainable. Harus ada strategi yang seimbang antara kualitas dan juga revenue. Yang ketiga, pentingnya adaptasi terhadap perubahan teknologi. Net TV gagal beradaptasi ke digital dengan cepat. Ketika YouTube, TikTok, dan Netflix berkembang, Net masih bertahan di TV konvensional. Kalau mereka lebih agresif di awal dan masuk ke digital lebih cepat, mungkin ceritanya akan beda. Bahkan sekarang pun generasi muda lebih banyak nonton YouTube dibandingkan televisi konvensional. So, Net TV adalah bukti bahwa visi aja di dalam sebuah bisnis nggak cukup. Kamu bisa punya produk yang bagus, tapi kalau nggak ada strategi bisnis yang bikin bisnis ini sustain, ya maka ujung-ujungnya kamu nggak akan bertahan. So, dengan diakuisisinya Net TV oleh MD Entertainment, menurut kalian apakah mereka masih akan bisa bangkit? Gimana menurut pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel ini karena aku bikin video tentang kebangkitan dan juga kejatuhan suatu perusahaan supaya kita bisa belajar sama-sama apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil. Dan hopefully kita bisa terapkan di bisnisnya kita atau di kehidupan sehari-harinya kita.